Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, ciri iklan elektronik, yang kedua, makna penting persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir, kegiatan ekonomi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya, isi lagunya bagus." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isinya?" Jawab Lani, "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Perhatikan contoh iklan televisi berikut. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Segar, nyatanya menyegarkan. Segar nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Khalayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas tadi, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran.
Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang perhatikan iklan-iklan elektronik. Identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail hasil identifikasimu dan presentasikan hasil tugasmu di depan kelas. Ya, jawabnya. Yang pertama, produk yang diiklankan mie sedap instan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan, yakni kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Yang kedua, produk yang diiklankan yakni ruang guru. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan, kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menonjolkan informasi yang dipentingkan, dan jelas. Iklan yang ketiga, produk yang diiklankan Honda Albit baru. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan yakni kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, pilihan kata yang tepat, dan jelas. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut. Yang pertama, Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di samping. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Berdasarkan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu dan tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas.
Laporan hasil diskusi. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Sekarang, identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap saling menjalin persatuan dan kesatuan. Tuliskan dalam kotak berikut. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, bersikap dan berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan dalam konteks hal yang baik. 4. Menyumbangkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. 5. Gotong royong membersihkan rumah, lingkungan masyarakat maupun sekolah. 6. Mentaati segala peraturan, adat istiadat dan norma yang berlaku. 7. Melakukan musyawarah, rapat, kerja kelompok dan sejenisnya. 8. Mengikuti pemilu dan pilkada. 9. Mengikuti upacara bendera setiap Senin atau upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10, bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu? Apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Ya. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan.
Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas, ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang kesembilan, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita, misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, dan usaha kepariwisataan. Sekarang coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Hasil identifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar: perajin gula merah, perajin anyaman,
petani sayur, dan usaha tambak. Produk unggulan gula merah. Dari sadapan nira pohon kelapa, tercipta gula merah yang memiliki cita rasa khas. Tak jarang banyak masyarakat yang berminat untuk memakainya. Selain bentuk potongan yang lebih besar dari gula kebanyakan, gula merah pohon kelapa relatif lebih murah. Selain itu, nira dari pohon kelapa bisa setiap hari disadap tanpa perlu khawatir kehabisan pasokan. Mengelola pembuatan gula merah cukup menggiurkan. Rata-rata produksi satu orang perajin bisa menghasilkan 20 kg gula merah per harinya. Dari total produksi itu, si perajin harus mengumpulkan nira dari puluhan pohon kelapa setiap pagi hari. Para perajin mendapat keuntungan bersih per harinya antara 70.000 sampai 100.000 rupiah per hari. Banyak benda-benda bekas di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Selain itu, dapat pula memanfaatkan kerang-kerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama dua orang tuamu dengan menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara penjualan hasil pengolahan. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Bunga dari botol bekas. Kerajinan dari barang bekas yang mudah dibuat dari berbagai jenisnya. Barang bekas yang kadang-kadang kita tak hiraukan bila dikelola dengan bagus mampu menjadi suatu barang yang mempunyai nilai yang tinggi. Peralatan yang digunakan dalam membuat bunga dari botol bekas ini. Yang pertama, lampu hias kecil. Bahan bisa opsional, tergantung keadaan. Yang kedua, gunting. 3 kuas. 4 pewarna berupa cat akrilik. Yang kelima, botol plastik sesuai kebutuhan. Cara membuat. Yang pertama, periksa kembali apakah botol-botol ini sudah cukup bersih. 2. Gunting di bagian atas botol plastik tanpa perlu membuka tutupnya. Yang ketiga, lalu di bagian atas botol plastik digunting menjadi 6 bagian. Keempat, selanjutnya lengkungkan keluar 6 bagian itu. Tekan dengan memakai jari-jari tangan sampai benar-benar berbentuk lengkungan. Yang kelima, guntinglah lengkungan tersebut sehingga berbentuk oval. 6. Cat dengan memakai pewarna cat akrilik lalu keringkan. 7. Selanjutnya buatlah beberapa bunga sekaligus cat memakai beragam warna yang kamu inginkan. Kemudian lubangi penutup botolnya. 8. Masukkan lampu hias kecil ke bagian dalam lubang botolnya. 9. Lakukan hal yang sama pada warna-warni bunga lainnya. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.